Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بصيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله العظيم. Saudara-saudara para kaum muslimin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari Sayyidul Ayyam kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang selalu terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, menghidupkan cahaya-cahaya Allah, mudah-mudahan mereka yang lagi sempit rezekinya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang belum tercapai hajatnya, mudah-mudahan Allah sampaikan hajatnya. Kalaupun mereka wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Khatib menghimbau kepada kita semua, mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita wafat melainkan dalam keadaan Islam. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib pada hari yang baik ini akan menyampaikan khutbah bahwasannya orang ahli Alkitab itu adalah juga termasuk sejahat-jahatnya makhluk. Siapa mereka? Walaupun mereka beriman kepada Allah, walaupun mereka beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Allah, walaupun mereka beriman kepada kitab Allah. Dan oleh karena itu, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, orang kafir, orang ahli Alkitab, wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, orang musyrik mereka masuk neraka jahannam, kekal abadi di nerakanya Allah. Ulaika hum syarrul bariyah, ini
Ini adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kalau orang kafir sudah bisa kita katakan itu adalah orang sejahat-jahatnya makhluk. Karena menyembah Allah Subhanahu wa taala ada yang selain disembah selain dari Allah. Kalau orang musyrik juga bisa kita katakan itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kenapa? Karena dia meyakini ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang ahli Alkitab, maka ini juga bisa dikatakan sejahat-jahatnya makhluk. Siapa mereka? Mereka yang merubah firman Tuhan. Yang dimaksud dengan orang ahli Alkitab adalah mereka yang merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang beragama Islam wajib beriman kepada kitab Allah. Di dalamnya ada Taurat, di dalamnya ada Zabur, di dalamnya ada Injil. Salah satu saja kepada kitab Allah ini kita tak beriman, maka batal keimanan kita sebagai orang yang beragama Islam. Salah satu syarat beriman kepada Allah juga harus wajib beriman kepada kitabnya. Lalu siapa orang yang dimaksud dengan orang ahli Alkitab? Kalau kita kaji sejarah ikhwah, lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaraknya dengan Nabi Isa alaihissalam kurang lebih 571 tahun. Jarak kelahiran baginda Rasul dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika lebih dari 200 tahun Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah, baru muncul orang ahli Alkitab. Siapa mereka? Mereka yang merubah kitab Injil tersebut, mereka yang merubah firman Tuhan tersebut, maka yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Ini adalah sejahat-jahatnya makhluk. Tetapi ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata orang ahli Alkitab yang disandarkan, yang dipatokkan pada dirinya dia adalah termasuk orang sejahat-jahatnya makhluk, maka orang yang beragama Islam pun bisa dikatakan mereka adalah ulaika hum syarrul bariyah. Walaupun pada hakikatnya mereka tak bisa merubah firman Tuhannya. Siapa mereka? Dijelaskan dalam kitab Al-A'la wal Kubra. Walaupun dia beriman kepada Allah, walaupun dia beriman kepada para malaikat Allah, walaupun dia beriman kepada kitab Allah, kepada Nabi Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan baik dan qada buruk datangnya dari Allah, tetapi dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang mukmin. Dia menunda-nunda ibadah, dia menunda-nunda membantu saudaranya, dia menunda-nunda untuk kebaikan. Ulaika hum syarrul bariyah. Ini adalah sejahat-jahatnya makhluk. Dan oleh karena itu ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang Islam pun bisa dikatakan sejahat-jahatnya makhluk. Dua yang disampaikan oleh para alim ulama kita. Yang pertama, para pemimpin munafik, para ulama syuk, ulama jahat, ulama yang membolak-balikan ayat-ayat Allah. Walaupun dia mengetahui firman Allah, walaupun dia mengetahui hukum-hukum Allah, pada hakikatnya dirinya membenarkan orang-orang munafik, dirinya membenarkan para pemimpin kafir. Ini adalah ulama syuk.
Maka ini juga termasuk ulaika hum syarrul bariyah. Ini adalah ulama sejahat-jahatnya makhluk. Lalu ada juga para pemimpin yang hanya ingin menyengsarakan rakyatnya. Para pemimpin yang tak cinta kepada rakyatnya. Akidahnya digadaikan masalah jabatan. Akidahnya digadaikan untuk kedudukan. Akidahnya digadaikan untuk para wanita. Ini adalah pemimpin ulaika hum syarrul bariyah. Ini adalah pemimpin sejahat-jahatnya makhluk. Dan ini banyak terjadi di pelupuk mata kita sekarang, ikhwah. Berapa banyak para alim ulama sekarang yang membenarkan para pemimpin munafik. Berapa banyak sekarang para pemimpin tidak mensejahterakan rakyatnya, tapi malah menyengsarakan rakyatnya. Coba kita lihat, tahun sekarang adalah tahun politik. Yang tadinya mereka tak pernah sholat ke rumah Allah, sekarang mereka mulai sholat. Yang tadinya mereka tak pernah pakai peci, dan sekarang pun mereka sudah mulai pakai peci. Yang tadinya mereka tak pernah pakai baju muslim, dan sekarang pun mereka sudah berusaha untuk pakai baju muslim. Untuk apa? Untuk mengambil suara rakyat. Setelah dia duduk, maka akidahnya digadaikan untuk jabatan dan kedudukan. Maka hati-hati ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Memilih pemimpin, urusannya, masalahnya menyangkut akidah. Jangan sampai kita memilih pemimpin, kita termasuk orang yang dicap oleh Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Sudah tahu pemimpin ini tidak pernah sholat, sudah tahu pemimpin ini pekerjaannya mengotak-atik Islam, sudah tahu calon pemimpin ini hatinya membenci Islam, tapi kita jadikan dia pemimpin di antara kita, maka kita juga termasuk ulaika hum syarrul bariyah. Dan oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun politik ini jangan pernah kita menyebarkan hoax, jangan pernah kita termasuk ulaika hum syarrul bariyah. Maka bergenggaman tanganlah kita, saling bergandengan kita, supaya rahmat Allah turun ke negeri ini, supaya jauh bala Allah dari negeri ini, kalaulah kita saling bergandengan tangan. Tapi di balik itu semua, kalaupun ada orang yang Allah sampaikan sejahat-jahatnya makhluk, maka ada pula orang yang Allah berikan cap pada dirinya, dia adalah sebaik-baiknya makhluk. Siapa mereka? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada Nabi Allah, mereka yang beriman kepada kitab Allah, kepada hari akhir, kepada qada baik dan qada buruk datangnya dari Allah, lalu mereka mengerjakan kebajikan di muka bumi ini. Mereka mendirikan salat, mereka memakmurkan rumah Allah, mereka mengerjakan kebajikan, menyantuni anak yatim, membantu saudaranya yang tertimpa musibah, dan mereka saling mendoakan. Ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau ingin kita sekarang dicap oleh Allah sebaik-baiknya makhluk, maka di daerah kita masing-masing makmurkan rumah Allah. Yang sedang butuh untuk perbaiki rumah Allah,
maka sediakan harta terbaik kita, harta yang kita sedekahkan. Sudah Allah janjikan, tidak akan pernah rugi orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Mereka ibarat pohon. Pohon itu rantingnya bercabang 7. Ranting tersebut bercabang, bercabang dan bercabang. Maka orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah, ini adalah salah satu kotak amal yang nantinya yang akan dibuka di akhirat. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa bagi mereka yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Dan oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak punya harta, tapi ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Abu Damdam. Abu Damdam mungkin jarang-jarang para dai, para alim ulama kita menyampaikan. Mungkin sering kita mendengar nama sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tapi ada nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Damdam. Siapa Abu Damdam? Orang miskin. Badannya kurus, kulitnya warnanya hitam. Dari pusar ke atas terbuka, dari pusar ke bawah tertutup. Dia tidak bisa membeli pakaian karena miskinnya. Jangankan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, aurat ke atasnya saja tak tertutup. Setiap kali Abu Damdam lewat di Masjid Madinah Al-Munawwarah, dihina oleh orang munafik namanya Abdullah bin Ubay, dihina oleh orang munafik namanya Abu Amir. Setiap kali dia ketemu dengan orang ini, maka Abu Damdam ini dihina. Tapi setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Abu Damdam, Rasulullah tersenyum. Malahan ada suatu kali Rasulullah ketemu dengan Abu Damdam, menetes air matanya baginda Rasul. Lalu berkata Abu Damdam kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk apa kau menangis untuk diriku? Tak perlu kau menangis untuk diriku ya Rasulullah. Aku ni orang miskin, aku ni orang hina ya Rasulullah." Lalu apa jawaban baginda Rasul? "La, tidak. Air mata ini adalah air mata bahagia." Maka dalam sejarah ada 2 sahabat yang ditanya oleh Rasulullah. Yang pertama Bilal bin Rabah. "Bilal, amalan apa yang kau perbuat sehingga aku mendengarkan sendalmu berjalan di surganya Allah?" Dan Abu Damdam pun juga ditanya oleh Rasulullah, "Abu Damdam, amalan apa yang kau perbuat sehingga malaikat Allah mendoakanmu dan aku bermimpi kau masuk ke surganya Allah?" Lalu apa jawaban Abu Damdam? "Ya Rasulullah, setiap kali orang menghinaku ya Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosanya. Setiap kali aku melangkah ke Madinah Al-Munawwarah, ke masjid ini ya Allah, aku doakan orang yang tak mau salat ke Madinah Al-Munawwarah, ya Allah, bukakan pintu hatinya. Setiap kali aku ketemu dengan orang yang membenci Islam ya Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, ya Rabb, bukakan pintu hatinya untuk masuk ke agamamu." Ternyata doa itu bagian dari sedekah. Ulaika hum khairul bariyah. Abu Damdam adalah termasuk sebaik-baiknya makhluk. Maka kita ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak punya harta, sedekahkan doa terbaik kita untuk ke rumah Allah. Sedekahkan doa terbaik kita untuk negeri ini. Sedekahkan doa terbaik kita buat saudara-saudara kita yang belum terbuka hatinya beribadah ke rumah Allah. Yang punya harta, sedekahkan hartanya untuk membangun rumah Allah, untuk menyantuni anak yatim, membantu kaum para duafa. Maka ketika kelak para malaikat mendoakan kita, lalu Allah katakan tuh, ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Maka rahmat Allah itu turun
kepada fulan bin fulan. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada fulan bin fulan. Kalaulah Allah menurunkan rahmatnya kepada fulan bin fulan, baru ada fulan bin fulan itu mendapatkan jaminan surga. Kenapa? Karena orang yang beragama Islam pun tak dapat jaminan surga. Orang yang rajin salat pun tak mendapatkan jaminan surga. Seorang ulama, seorang da'i pun tak akan mendapat jaminan surga. Orang yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya Allah, mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah. Seperti negeri ini, ikhwah. Negeri ini merdeka karena berkat rahmat Allah. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur. Mudah-mudahan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendapatkan rahmatnya Allah dan kita termasuk ulaika hum khairul bariyah, termasuk sebaik-baiknya makhluk. Barakallahu walikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqana li ada'il jumu'i wal jama'ah wa hadana ila sabil iktisabi akmali syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Faya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji Allah itu pasti. Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Kalaulah Allah memberikan rahmatnya kepada fulan bin fulan, kepada seorang hamba, maka balasannya jannah. Jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasan bagi mereka jannah. Surga adil. Di bawahnya mengalir air. Putihnya lebih putih dari susu. Beningnya lebih bening dari kaca. Manisnya lebih manis dari madu. Mereka kekal abadi di dalamnya. Balasan bagi mereka yang takut kepada Rabb-nya. Dan oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, banyak cara bagi kita untuk menggapai rahmatnya Allah. Begitu banyak cara. Sedangkan orang yang tak punya harta saja,
bisa dia dikatakan ulaika hum khairul bariyah, karena dia saling mendoakan saudara-saudaranya. Apalagi kita yang punya harta, berlebih, kita pergunakan untuk di jalan Allah, untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, untuk membangun rumah Allah. Maka orang-orang yang membangun rumah Allah ini, janji Allah pun pasti akan Allah bangunkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita nanti semua khatib akan dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadil hajat. Allahumma ansur man nasraddin ya Allah. Allahumma ansur man nasraddin ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi sabilillah. Si junjung ya Allah, si junjung ya Allah, si junjung ya Allah. Wabil khusus kamang baru ya Allah. Wakhzul man khadhal al muslimin wa dammir a'da adin wa alika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,